Kalau sudah mengenal spiritual ya Tuhan itu adanya di ilmu ikhlas. Inilah yang membuat angkara murka, alam jadi panas ya, kelakuan seperti itu. Oh iya Bopo, ini habis ini kan ada hari raya Idul Fitri, habis itu kan hari raya Kurban. Nah, ini Bopo yang mau saya pertanyakan, kalau menurut katanya kalau kita bisa korban dengan hewan sapi atau kambing, nanti kan kita bisa masuk surga lewat jembatan Shirathul Mustaqim yang seperti rambut dibelah jadi 7. Nah, untuk pemikiran nalar, logika waras, masa iya? Ya enggak lah, berarti orang kaya masuk surga semua dong. Nah itu yang saya maksudkan. Berarti itu juga dogma ya? Dogma. Penentu surga dan neraka itu di amal perbuatan manusia itu sendiri-sendiri. Itu sajalah. Iya. Tidak mengenal yang seperti itu. Cuma itu kan karena budaya, tanpa disadari itulah budaya, tradisi. Kita tidak bisa menyalahkan yang namanya tradisi dan budaya. Tapi kan tidak untuk masuk surga lewat lain. Inilah pembodohan. Nah, ini yang perlu diluruskan, Bopo. Biar kita ini kan kadang seperti ini nggak terjumus terlalu dalam gitu loh, Bopo. Yang saya amati seperti ini, Bopo, di kampung-kampung ya toh. Mereka yang tidak paham terdogma oleh itu. Kadang-kadang hasil dari kerja keras itu pas-pasan ya toh, dibelikan kambing, dibelikan sapi ya, katanya nanti untuk naik jembatan Shirathul Mustaqim masuk surga itu loh, Bopo. Obat kendaraannya ya. Iya, kan gitu. Kalau kita logika, masa iya kalau kalau seperti itu ya kita beli kambing atau sapi biar masuk surga kan enak nggak usah kita duduk itulah aja. kekonyolan. Sapi ini macet rasa melaku. Salam waras saja. Ya itu loh, Bopo. Gitu loh, Bopo. Yang penting waras. Jadi ini kan perlu kita luruskan, Bopo. Perlu, Bopo, ini sangat perlu. Ya bagi yang mampu ya silahkan. Itu pun nanti hasilnya kan dinikmati masyarakat. Nah itu aja hikmahnya. Ya iya itu kan bagi yang mampu, Bopo. Kasihan sama beliau-beliau yang belum mampu. Inilah kekonyolan itu. Ini perlu diluruskan, Bopo, agar para pendengar ini paham gitu loh. Jadi tidak terdogma dengan seperti itu. Masa iya korban sapi atau kambing masuk surga kalau perilakunya ajaran ketuhanan tidak surga. Gitu. Tidak memaksakan. Iya. Semua kembali lagi ke diri manusia itu sendiri. Ingin pilih jalan yang mana. Kita juga tidak bisa menyalahkan tradisi dan budaya. Apapun itu, entah Islam, entah Hindu, itulah tradisi. Ya budaya. Jatuhnya kan begitu. Yang kita bahas tentang alam ruh ya berarti yang kita bahas tentang ketuhanan. Jangan dipertanyakan Tuhannya siapa, mana. Ya repot urusan. Kalau sudah mengenal spiritual ya Tuhan itu adanya di ilmu ikhlas. Itu sajalah. Itulah Bopo kan kalau kita ini kan sudah sering berkunjung ke para sesepuh, para spiritual. Makanya kan setelah saya amati, setelah saya saring-saring gitu, setelah saya berpikir, jadi ajaran-ajaran yang mendogma itu kan perlu diluruskan, Bopo. Ya, tugasnya ya para spiritual yang meluruskan. Kalau tidak para spiritual lewat media seperti ini, mereka tidak akan tahu, Bopo. Tetap terdogma dengan mereka yang tukang gembar-gembor yang tidak ada rasa tanggung jawab, Bopo. Sekarang pendogma itu bisa menjamin nggak
Ya jelas nggak Iya, bisa nggak toh. bisa. Nah, beliau juga nggak pernah mati, ya. Nggak tahu surga, ya. Nggak tahu neraka, mana bisa menjamin. Ya itu juga katanya. Inilah kekacauan Nah, ini spiritual, pokok yang kekacauan diluruskan. menungso lah. Sing menus-menus kakean dosa. Lagi-lagi duniawi dan duniawi. Betul. Tidak pernah memikirkan akhirat. Itu sajalah. Terus tidak pernah memikirkan generasi kita berikutnya bagaimana. Allahu Akbar. Kadang saya itu melihat orang-orang seperti itu kasihan Pak ya. Kadang orang ini yang saya kadang ekonominya itu kita perlu kita kasihani lah, tapi dia itu didogma, didoktrin itu akhirnya punya sapi, punya kambing korban dengan dari surga. Inilah yang membuat angkara murka, alam jadi panas ya, kelakuan seperti itu. Jadi ini tugasnya orang-orang spiritual kayak Bobo Hendro dan teman-teman lain untuk meluruskan biar kita ini enggak terlalu dalam terjerumus. Makanya tak ajari kalian pintar tanpa harus keluar duit banyak toh. Iya betul. Hah? Ini Bobo, saya tuh sering bertanya-tanya terkait dengan Borobudur, ya kan? Kan banyak beberapa versi yang mengatakan bahwa Borobudur itu kan bikinan Nabi Sulaiman, ya kan? Ada seperti itu juga. Nah, kadang ada juga yang mengatakan bahwa di dalam Borobudur itu ada rahasia yang sangat-sangat sakral. Ya, yang ada rahasia alam. Sebetulnya ada rahasia apa Bapak dengan Borobudur? Kayak dia ada partikel-partikel itu suatu kayak ada kubah, ada ininya. Kalau diaktifkan tidak tertutup kemungkinan dia bisa menyerap energi alam dijadikan energi. Dan energi itu bisa dilontarkan tergantung siapa pengendalinya. Tadi aku bilang pengendali alamnya yang bisa dimanfaatkan itu. Dan sebagai dulu itu Pulau Jawa ada kubah perisai. Betul. Efek dari kubah perisai itu setiap dosa sekecil apapun langsung dibayar tunai detik itu. Itu sajalah efeknya. Dan banyak efek yang lain. Kita betul-betul dulu zaman dahulu itu mau berbuat angkara murka itu mikir-mikir. Nggak kayak zaman sekarang bebas. Soalnya kan sekarang itu Hukum alam yang aktif. sekarang itu siksanya Itu kan saja. hukum mati Bobo katanya. Nah, sebenarnya bisa ditebus itulah. Sebelum kita, ya kan, sebelum kita mengembuskan napas terakhir bisa ditebus toh. Iya. Intinya kan seperti itu ajaran. Ajaran budi, karmu budi jatuhnya. Kalau kita boleh tahu hubungan Borobudur dengan Nusantara, khususnya Jawa, apa Bapak? Seberapa penting? Ya ada hubungannya dengan ramalan mercusuar dunia. Tanpa itu aktif tidak akan mercusuar. Berarti kan mercusuar kan itu udah gambaran sebagai penerang. Ya toh fungsi mercusuar. Nah itu sebagai pemancar Borobudur. Kayak Gunung Padang itu kenapa? Berarti ada yang ngaktifin itu. Kenapa pada muncul-muncul tuh? Yang dulu terpendam muncul semuanya. Itu ada maksud pasti. Dari alam. Alam pun akan menyortir mana manusia-manusia pilihan. Oh, gitu ya. Disortil. Ya udah manusia pilihan alam sudah otomatis akhlaknya cecek gitu aja. Itu sakralnya Borobudur seperti situ ya Bapak ya. Betul. Ya kadang yang menjadi pertanyaan saya Bapak ya. Kita kan sudah tahu kan Borobudur itu sakralnya kayak apa ya. Itu asli bangunan dari leluhur kita. Kenapa orang itu justru malah berbondong-bondong datang ke sana bayar 35 juta, 50 juta.
padahal kan sama-sama batu, kita punya bangunan yang sangat-sangat sakral ya kan, padahal kita ke sana murah, justru malah kita nggak mau menghormati hasil karya leluhur. Nah, itu Ya itulah budaya yang sudah disalahartikan, akhirnya ya sudah mengakar, agak sulit. Itu sajalah. Ibarat katanya kenali apa itu, kita anggap batu hitam. Batu hitam itu magnet bumi yang bisa memancarkan ke langit. Itu intinya. Kalau kita berdoa cepat diijabah, karena ada magnet bumi itu sebagai pemancar apabila ada gerhana bulan. Bulan purnama. Dia kan apa? Nah, itulah fungsinya. Kenapa di saat bulan purnama laut naik ya? Punya pemikiran nggak di situ? Nanti udah saking kita ndak mau pusing, udah hukum alam, repot urusan. Apakah ini merupakan itu ya Bobo ya, salah satu penyebab murkanya Sabdo Palon, bahwa masyarakat kita khususnya orang Jawa justru malah mensakralkan bangunan orang lain daripada bangunan leluhur kita sendiri? Sebenarnya bukan itu. Apa? Yang kita takutkan di alam roh sana, karena sudah melewati sumpah serapahnya dia minta keadilan ke alam atas kehancuran Hindu terdahulu. Itu saja. Cukup. Ya termasuk itulah Saiti Jenar jadi korban. Itu saja. Keceplosan juga. Ya apa-apa Bobo, kan memang Iya. kita tugas kita untuk meluruskan agar anak-anak bangsa ini loh paham. Ya itulah keadilan. Soalnya kan, sekarang ini begini loh Bobo. Banyak yang mengatakan kalau kita uri-uri budaya leluhur katanya kan syirik musyrik. Mana ada sekarang syirik musyrik? Wong anak baru lahir aja sudah diadani ya. Wah, sudah diselamatin. Sudah diselamatin. Sebelum lahir, Nah, 7 iya. bulanan, Betul, 3 betul. bulanan, musyrik itu. Nah, iya. Sudah diselamatin, dirituali itu. Lah, Padahal kita belum lahir. Belum lahir. motong rambut Nah, lagi. iya. Wah, Itu kan lahir sudah diandani. Itu santet bisa ya? Ketika sudah besar seperti kita kalau kita uri-uri budaya luhur dikatakan musyrik syirik lah. Apa belum lahir sudah dirituali nggak musyrik itu ya? Gimana ini? Masya Allah. Bikin Jangan hukum salahkan sendiri. budaya. Aku ingatkan, budaya, tradisi tidak bisa dimusyrik-musyrikan. Harus dipahami arti kata musyrik. Ya katam aja lah. Quran dulu dikatamin. Apa Bobo musyrik itu kalau menurut Bobo? Ya mengandung menduakan Tuhan. Jatuhnya kan itu. Kemusyrikan. Ya enggak begitu. Justru kita merasa bersyukur. Sebenarnya semua ada di niat ingsun. Semuanya. Terkadang manusia-manusia juga. Tanpa mengerti makna hakikat yang sebenarnya. Itu sajalah. Karena ketidakpahaman. Tetap ujung-ujungnya pahala atau dosa tergantung di amal dan perbuatan, bukan di mana-mana. Itu sajalah. Bukan baca Quran ya Bapak ya? Bukan. Masa baca aja sudah dapat pahala, maknanya nggak tahu, maksudnya nggak tahu apa itu perintah, apa itu cerita, nggak tahu, cuma dibaca tok dapat pahala. Sebenarnya yang salah bukan ajarannya, orangnya yang mendogma. Ya mendogma itu, Itu saja makanya lah. cuma bisanya baca tok, nggak tahu maksudnya. Ajaran Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Ya enggak toh sama Enggak, sekali toh. betul. Cuma kita kan sudah direkayasa ya, dengan tujuan untuk duniawi tadi itu loh. Ya makanya aku bilang, Pulau Jawa jadilah Islam yang sejati. Bukan jadi orang Arab. Bukan. Tapi tetap kita membawa Arab sih. Tapi bukan yang utama. Iya, iya. Itu loh. Tidak melupakan jati diri, leluhur. Sudah itu saja. Jadilah Islam diri sendiri.
tidak terdogma manapun. Betul, betul. Gunakan hati nuranimu. Betul. Karena yang menjamin surga atau neraka dirimu sendiri, Betul. bukan siapa-siapa. Seorang guru cuma mengarahkan ke jalan yang lurus. Selanjutnya cuma mengarahkan. Selanjutnya ya terserah, Yang menentukan- pilih jalan yang menentukan sendiri. diri kita sendiri, ya, Bu. Betul. Sudah itu saja terima kasih, cukup. Bobo. Monggo. Rahayu. Salam damai semesta alam.